Yang masuk hanya yang punya login. Jadi pertanyaan ringkasnya, apakah bisa dicari melalui Google? Jawabnya pasti tidak, karena Google kan hanya membuka yang publik saja, sementara ini private, terproteksi melalui akun. Nah, lain cerita kalau misalkan yang punya akun ke mata kuliah Bapak atau Ibu, bisa asisten, bisa mahasiswanya, mereka mendownload kemudian menyebarluaskannya di Google, itu ceritanya lain, karena itu terkait dengan hak penggunaan atau hak penyalahgunaan oleh yang menggunakan, Pak, gitu. Jadi itulah makanya ya, kita mendingan membuka seluas-luasnya mata kuliah kita, karena dengan mengumumkan sebenarnya kita ada aspek memproteksi hak kita, karena ketika diumumkan orang jadi semua tahu bahwa itu ciptaan kita. Kalau kita mengumumkan lagu, orang semua tahu bahwa lagu itu ciptaan kita, karena semua orang tahu. Seperti itu, Pak, jawaban panjangnya. Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaan yang tidak kontekstual dengan topik ini, saya mohon maaf, saya terpaksa skip ya. Misalnya pertanyaan tentang administrasi, siapa yang harus menjadi admin, itu saya skip aja dulu. Jadi kalau saya tidak baca, saya mohon maaf. Bukan berarti saya menganggap pertanyaan Ibu tidak penting. Pertanyaan Ibu tidak penting, cuma mungkin tidak ada konteksnya nanti Pak Yusef untuk menjawab itu, karena ranahnya misalnya birokrasi dan lain-lain. Jadi saya betul-betul akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu yang kontekstual dengan materi yang disampaikan oleh Pak Yusef. Berikut dari Anggono Raras. Pak Anggono Raras bertanya, apakah PT bisa mengimpor materi-materi yang ada di SPADA, Pak? Nah, ini kurang jelas, Pak, mohon diperjelas pertanyaannya. Apakah perguruan tinggi maksudnya bisa mengimpor materi-materi yang sudah dimasukkan oleh orang-orang di SPADA itu? Begitu barangkali pandangannya. Ya, nah ini lagi-lagi urusannya kepada hak cipta, lisensi, royalti, dan lain-lain ya. Kalau itu dan etika akademis, kalau itu tidak dibuka seluas-luasnya, maka secara etika kita tidak boleh menggunakannya kecuali minta izin. Nah, kalau ternyata para dosen di sini adalah orang-orang yang senang berbagi, membuka menjadi open educational resources, termasuk di YouTube misalkan, karena sudah ada di YouTube, ya tentu saja boleh-boleh saja. Tapi ketika itu dalam proteksi akun, itu harus minta izin dulu. Seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, berikutnya apa dari Pandapotan Ritonga. Apakah materi yang ada di SPADA Dikti nanti itu diisi atau diupload setiap kali pertemuan atau sekaligus semuanya, seperti video PPT dan stresnya? Ya. Baik, jawaban ringkasnya adalah best practice dunia, universitas top dunia adalah sebelum perkuliahan dimulai, semua konten sudah lengkap, Pak, untuk satu semester. Itu pun nanti mungkin dari sisi manajemen, Pak, perlu ditekankan bahwa hanya yang sudah lengkap saja, termasuk UTS, kui seperti itu ya, yang memang benar layak gitu. Jangan sampai nanti SKS gitu, dosen besok mau ngajar baru heboh. Nah, kan kita ada itunya, ada dashboardnya, sehingga bisa kelihatan dosen mana yang sudah lengkap, mana yang belum. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Yusef. Jadi Pak Pandapotan Ritonga, itulah gunanya kita melaksanakan workshop ini, Pak. Jadi bagaimana Bapak menyusun suatu modul yang lengkap, rombelnya segala macam. Tadi dalam paparan Pak Yusef ada 2 kamar ya, Pak Yusef ya. Ada LMS dan ada AMS. Jadi sebaiknya ikuti itu, AMS-nya lengkap, LMS-nya lengkap, kemudian di-upload. Nanti untuk sementara ini mungkin belum kita strict ya, tapi ke belakang nanti saya kira itu menjadi persyaratan Bapak Ibu di dalam mengupload materi harus lengkap. Tapi untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini, karena kita masih mengakomodasi apa yang Bapak punya, silakan aja dulu ya. Oke. Kemudian Budi Dwi Harto dari UNES.
Nah, Budi Dwi Harso dari UNES, ini temannya Pak Kes ini. Apakah di Spada mengakomodasi dan langsung bisa menjalankan file-file multimedia interaktif yang berformat .exe yang dihasilkan misalnya oleh Adobe Flash dan Adobe Animate dan lain-lain, Pak? Ya. Jawaban ringkasnya tidak, Pak. Itu file-file yang executable itu dari sisi cyber security sangat membahayakan ya. Jadi untuk tahap awal ini kita tidak akan melakukan hal tersebut, Pak. Banyak risikonya ya, backdoor dan lain-lain. Jadi untuk hal tersebut Bapak nanti menjalankan secara terpisah saja ya di laptop Ibu dan Bapak untuk keamanan kita bersama. Toh Bapak nanti tinggal ganti-ganti layar saja ketika ingin mendemokan ke mahasiswanya. Demikian, Pak. Ya, oke. Terima kasih, jelas sekali ya. Jadi disarankan .exe itu jangan dimasukkan, tapi bisa di linknya mungkin atau dioperasikan langsung oleh Bapak pada waktu virtual itu. Selanjutnya ini pertanyaan agak panjang dari Rimbo Gunawan dan saya juga ini hati-hati membacanya ini. Apakah Rimbo Gunawan ya, Pak Rimbo Gunawan, Tebu Rimbo Gunawan, apakah di Spada boleh memasukkan dalam tanda petik link terlarang? Nah, ini yang saya tidak tahu apa link terlarang. Link dari situs underground yang waktu saya di Belanda dulu tidak bisa dibuka kalau kita berada di lingkungan kampus. Tapi kalau saya sudah di rumah bisa akses. Nah, terlarang di sini ilegal karena itu berisi sumber-sumber publikasi yang seharusnya berbayar, tetapi di situs itu dibuka lebar. Nah, silakan Pak. Ya, sebenarnya Pak, Bapak sebagai dosen pasti sudah tahu jawabannya ya. Namanya juga terlarang gitu. Kalau terlarang dan Bapak sebagai pengajar, kita sebagai edukator masih mempublikasikannya, janganlah Pak, jangan itu ya. Jadi yang terlarang itu udah terlarang juga lah Pak di Spada Dikti ini. Demikian Pak. Terima kasih. Ini yang lebih agak teknis nih, Pak, dari Juliansa Universitas Dharma Persada ya. Bagaimana mengantisipasi kalau saat kita sedang jadwal mengajar server Spada tidak berfungsi, entah kena down atau lainnya? Nah, ini pengalaman. Silakan Pak Yusef. Baik, kita memang saat pembelajaran daring berbasis cloud ini banyak titik kelemahan ya. Itu server bisa mati, jaringan ke server bisa mati, listrik di tempat kita bisa mati. Ya, jadi kita harus menyiapkan rencana B. Kalau yang kita laksanakan ya, memang di cloud kita ini kan sudah ada SLA-nya. Kita membeli cloud ini dan internetnya, Kemendikbud ya dalam hal ini Dikti membeli yang SLA-nya tertinggi. Jadi sebagaimana hanya Google gitu, Facebook kan jarang sekali mati. Kalaupun mati dia cepat hidup lagi. Nah, kita akan mengadopsi hal seperti itu. Jadi kalaupun mati kita ada situs mirrornya sehingga bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa hidup lagi. Di lain pihak, Bapak dan Ibu dan kita semua ya mengalami kalau di rumah kan sedang siap-siap itu mengajar dalam laptop, tiba-tiba PLN mati gitu atau internet mati. Ya kita kan sudah bersiap-siap, biasanya ada smartphone yang bisa kita pakai untuk supaya mengajar kita terus berjalan. Biasanya pakai 2 lah setidaknya kan, ketika kita ini putus yang di smartphone terus berjalan karena dia tidak memerlukan internet yang lokal dan listrik yang lokal. Jadi berbagai pihak kita siapkan dari kita Spada Dikti dan dari PD Dikti ya, di mana kita menggunakan cloudnya. Kita menerapkan mirroring tersebut sehingga kalau terjadi hal yang disampaikan kita semoga dapat sudah disiapkan ya, recover mirrornya bisa berjalan segera. Demikian Pak. Ya, terima kasih, saya kira jelas sekali jawabannya. Berikut dari Bapak Rahmat Unsri. Nah, ini temannya Pak Muslim ya. Di beberapa program di luar sering diminta akses link ke mata kuliah yang diampu. Jadi di beberapa program di luar sering diminta akses link ke mata kuliah yang diampu.
apakah ada laman di Sepada Dikti untuk konten publik? Saya khawatir menangkap salah nih, tapi akan dicoba aja ya jawabnya. Kalau link mata kuliah yang kita ampu, nanti kita bisa Pak menyediakannya. Ada tautannya, tetapi yang ngeklik itu pasti harus yang punya akses tentu saja ya. Kalau nggak punya akses kan tetap saja dia diminta login, pas login nggak bisa masuk. Tapi kalau ke mahasiswa Bapak, misalkan modul 11 akan dikasih ini PR-nya, misalkan tugasnya, nah mahasiswa saya silakan klik itu, kerjakan. Nah kepada yang punya login itu bisa, tapi kepada yang punya login tentu saja nggak bisa karena ini private. Tapi di lain pihak, kalau Bapak punya kuliah terbuka, open course, nanti kan kita ada fasilitasnya tuh bagi ibu dan bapak yang ingin membuka seluas-luasnya tanpa ada ujian dan lain-lain, bisa mengusulkan menjadi open course, sehingga kalau itu dikasih link langsung klik, tidak perlu login karena semua orang bisa membukanya. Demikian Pak. Ya, baik, terima kasih. Berikut, ini sudah berulang tapi saya ulangi lagi supaya, karena ini penting. Dari Andi Muhammad Irawan, Universitas Negeri Padang. Bagaimana dengan ibu punya orang lain atau chapter dari buku tersebut kita mau upload ke Sepada Dikti sebagai materi ajar atau bahan bacaan, apakah bisa? Ya, lagi-lagi ini terkait dengan hak cipta, etika akademis begitu ya. Jadi kalau secara strict itu peraturannya hanya bahan-bahan milik kita saja dan yang kita punya lisensinya itu yang boleh. Nah, tetapi hal tersebut kan tidak bisa dideteksi oleh sistem ya. Jadi itu memang keputusan hal tersebut, melakukan hal yang baik dan buruk, yang abu-abu, ada semuanya di Bapak Ibu semua. Tapi kami di sini hanya dapat menyarankan kita batasi saja dengan hal-hal yang benar-benar hal yang kita miliki, hal yang baik. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Oke, kita sambil menunggu ya, kita lanjutkan mungkin demonya dulu. Oh, bisa lanjut. Silakan di demo dulu Pak. Oke. Karena habis. Oh, pertanyaannya habis ya? Waktunya masih banyak ya Pak ya? Ya. Oke, mungkin kita demokan beberapa hal yang terkait dengan itu ya, dengan tugas atau ujian ya. Baik, kita lihat apakah siap nanti misalkan dalam membuat rubrik misalkan penilaian. Baik. Atau sebelum demo Pak, boleh saya bertanya sendiri Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Yusef. Nah, saya gunakan kesempatan ini untuk bertanya langsung ke Pak Yusef, bahwa di dalam Sepada itu kan kita biasa memberikan tugas-tugas esai ya kepada mahasiswa. Yang satu mahasiswa diwajibkan misalnya menulis 1000, 2000 kata yang cukup banyak gitu, dan jumlah mahasiswa kita banyak. Lalu kesulitan kita adalah membaca tulisan yang banyak itu. Tentu kita tidak punya waktu dan kadang-kadang kita tidak objektif. Apakah Sepada bisa mengantisipasi kesulitan para dosen itu Pak? Itu pertanyaan saya Pak Yusef. Terima kasih. Baik, jawaban pendeknya Pak, riset sedang dijalankan Pak. Jadi saya punya riset, kalau makalahnya sudah diterima di jurnal Q2, itu kami membuat robot penilai esai Pak. Jadi itu menjawab keluhan Bapak sebetulnya. Nah, jadi dengan robot itu tapi tetap Bapak harus membuat dulu kunci jawaban yang baik itu seperti apa. Jadi robotnya tidak secerdas manusia betulan gitu, harus dikasih patokannya gitu Pak, itu bisa. Nah, tetapi ini menurut saya ya, bahwa
kita jangan memberikan sesuatu yang mereka harus kerja keras, sementara kita dalam menilai aja males gitu loh Pak. Jadi harus fair lah dengan mereka gitu ya. Mereka mungkin bikin berhari-hari, seminggu gitu, sementara kita baca kan nggak lebih dari 10 menit mungkin ya. Ya empati gitu kepada yang membuatnya gitu ya. Jadi dalam hal itu maka kita arahkan, ini kan sebetulnya masuk ke ranah ini ya, asesmen ya Pak ya. Bagaimana kita membuat asesmen kepada mahasiswa, kemarin juga memang sudah dibahas. Jadi jawaban ringkasnya kalau essay berarti ya mau tidak mau kita harus dapat menilainya, dan kita sediakan rubrikan Pak nanti fasilitasnya supaya tetap objektif. Kalaupun Bapak memberikan kepada asisten, kita sudah memberikan dulu arahan bahwa nih dengan rubrik ini penilaian pasti selalu objektif sampai ujung. Itu dari sistem kita ada. Yang kedua, robot itu sedang kita kembangkan terus Pak. Nanti akan kita uji cobakan lah, mudah-mudahan bulan depan kita bisa uji cobakan robotnya. Nah tapi jangan sampai nanti robot kerja keras, kitanya enggak gitu. Akhirnya penilaiannya jadi tidak terlalu baik gitu ya, tidak terlalu objektif. Nah, dan kemudian yang ketiga, justru kita dalam memberikan evaluasi harus yang sedapat mungkin ke arah C6 ya, belum taksonomi, itu creating solution gitu. Tetapi bagi kitanya dalam menilai tidak sulit Pak gitu. Makanya memang banyak yang menjadi keluhan akhirnya ya. Kemarin Bu Ane cerita kalau nggak salah, jangan sampai mahasiswa overload dengan tugas membuat video gitu, karena video memang itu cara penilaian yang luar biasa bagi dosen Pak. Kita kan tinggal nonton saja gitu ya, sebagaimana mereka presentasi. Jadi kerjaan yang berbulan-bulan, berminggu-minggu dengan dibuat video ringkas, kita bisa banyak menilai gitu. Nah tapi ya itu ternyata anak-anak jadi overload, harus bikin banyak video. Nah itu saja Pak, kebijakannya di sekitar itulah. Terima kasih Pak Yusef, kita doakan semua Bapak Ibu, mudah-mudahan riset Pak Yusef nanti bisa sukses ya. Kita mendapatkan sebuah robot yang bisa membaca esai mahasiswa kita, sehingga meringankan lah. Tentu tetap kita harus membaca, tapi paling tidak mungkin sebelum membaca detailnya diseleksi dulu oleh robot ya, sehingga tidak perlu kita membaca ratusan artikel itu dalam waktu yang lama sekali. Dan Pak, izin interupsi, kan sudah ada robot yang lain yang kayak Turnitin, Authenticate ya, untuk memfilter dulu kalau ternyata banyak plagiasi di antara mereka gitu. Itu sudah ada robotnya gitu. Baik ya, kita doakan aja Pak Yusef, mudah-mudahan pada Dikti nanti bisa berkembang ke situ. Nah pertanyaan saya yang kedua Pak Yusef, ini terkait dengan kegiatan kita nanti di modul Nusantara ya, di mana para dosen modul Nusantara ini walaupun sebentar ya nanti kita ini harus mengupload laporan kegiatannya. Itu apakah terakomodir di dalam Spada Dikti? Ya Pak, itu jawabannya ya, karena memang kita sudah ada khusus untuk membuat laporan ya. Mahasiswa membuat laporan, kemudian dikomentari oleh dosen, revisi, mengunggah lagi, itu sudah bisa. Bahkan kan ada request juga dari Bapak bahwa dosen membuat laporan juga kan, dan itu pun sedang kita siapkan Pak. Terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan masuk lagi dari UPI, Bapak Gumilar UPI. Jika sudah diupload semua materi, ya semua materi, apakah mahasiswa dapat melihat keseluruhan materi yang sudah diupload di pertemuan satu atau di satu sampai akhir, atau mereka hanya bisa melihat materi berdasarkan jadwal atau izin kita sesuai urutan pertemuan? Jawaban ringkasnya tergantung setting dari Bapak. Jadi biasanya saya tidak mengizinkan mereka melihat semua. Mungkin nanti Kang Jaya ini bisa memperlihatkan ya, ada aktif sama non aktif, visible, non visible gitu. Jadi meskipun sudah ada 16 modul yang sudah kita upload, UTS UAS termasuk, tapi saya
biasanya mencicil saja. Pada minggu pertama hanya modul pertama yang bisa diakses oleh mahasiswa kita. Bahkan di Sepada Dikti kita bisa punya modul banyak sekali Pak, yang tidak akan pernah kita lihatkan ke mahasiswa. Misalkan nyimpen kunci jawaban lah, atau rahasia di antara dosen dan asisten misalkan ya, dalam mengomentari mahasiswa. Nah itu bisa disimpan di modul-modul yang tersembunyi selamanya, bisa juga Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Yang terakhir barangkali ini pertanyaan Pak Yusef, singkat, kalau bisa dijawab singkat juga. Apakah Sepada ada bank soal untuk ujian kuis? Di versi 1 belum ada, baru ada paket-paket soal. Kalau merandom soal itu ya bisa banyak paket. Tapi kalau bank soal itu sedang kita ajukan di tahun ini Pak. Nah jadi menunggu ACC itu akan dikembangkan, dan kalau disetujui berarti di akhir tahun ini ada Pak si bank soal tersebut. Baik, terima kasih Pak Yusef. Ini ada info masuk dari panitia. Sesi pertanyaan berakhir. Para peserta menginginkan sisi demo live. Ya, silakan Pak Yusef. Baik, Kang Zaini siap ya? Kita demonya menggunakan mata kuliah itu saja ya, yang open course saja supaya semua bisa lihat Pak. Oke, Pak saya izin berpindah ke sini ya. Oke, Kang Zaini, sekarang kita lihat di sini ada modul 1 ya, sampai modul berapa coba? 16. Nah, itu ya. Baik. Nah, ini modulnya semuanya bisa terlihat ya. Nah, kalau kita sembunyikan, misalnya kita bikin aja modul baru, sekalian mendemokan, dan kita akan isi ya dengan apa, PowerPoint gitu apa. Cobalah kita bikin modul baru. Pertama, kalau ingin membuat modul baru, maka kita klik dulu yang sebelah sana, modul baru ya, klik, kemudian manually. Kalau automatically itu langsung dibikin 16, jadi kebanyakan buat kita, nanti harus menghapus. Kita bikin saja manually dan langsung kasih nama. Di situ adalah pertemuan tambahan misalkan ya. Oke, kita simpan, di save dulu ya supaya nggak hilang. Save. Udah di save belum? Sudah. Nah, kita sekarang akan menyimpan teks dulu. Coba simpan teks, sebutkan di situ pengumuman penting. Nah, kemudian tulislah, setiap mahasiswa peserta mulai hari ini diwajibkan untuk minum secukupnya. Udah, gitu aja. Titik. Dah, disimpan. Kalau bisa latex ya, sebenarnya Sepada Dikti bisa langsung latex, bisa dirender jadi rumus yang cantik. Jadi kalau yang perlu rumus, kami menyarankan pakai latex. Nah, sekarang kita memasukkan file, misalkan kita akan memasukkan bahan ajar berupa PowerPoint, doc, atau PPT, atau PDF. Silahkan, punya file apa? Sepada baru, masih belum ini. Nah, nanti caranya bisa drag and drop, langsung ke sini atau di. Jadi dia kan punya Sepada baru Pak. Dikti itu punya Sepada baru, sedangkan Sepada lama itu udah ada ribuan mata kuliah. Nah, misalkan untuk punya program file apa, pertukaran pelajar Merdeka, dia akan menggunakan Sepada baru. Contoh PDF saja misalkan. Tapi belum jelas ini mengupload mata kuliahnya gimana caranya gitu. Nah, PDF lah misalnya ya, atau PPT. Maksudnya? Kalau Sepada kita yang PowerPoint coba. Yang banyak yang ngambil sudah dipakai. Nah, ini PowerPoint-nya kegedean ya. Kalau dari Microsoft-nya nih, kalau ingin bisa di slideshow, maksimum 10 MB, 10 megabyte. Kalau ini kebesaran, lama lagi kalau demo, jangan yang besar-besar, yang kecil aja. Nah, kemarin itu PDF ada masalah di gitu. program agregasinya, jadi dia nonaktifkan dulu. Oh gitu. Jadi mungkin mau tak lihat lagi kalau misalnya bisa diaktifkan lagi ukurannya. nanti. Wah, saya proses pada lama dulu saja untuk ngejar target apa capaian kita. PDF saja ya. Karena ini kita belum jelas ini kapan bisa tersedianya untuk kan sebenarnya dosen yang ikut pertukaran mahasiswa Merdeka banyak. Ada pokoknya banyak lah. Kalau misalkan mereka upload semua kan berarti Sepada kita sudah banyak nanti. Tapi ini belum jelas infonya. Jadi mungkin inilah, saya boleh. tak proses yang Coba. Sepada lama dulu aja yang
sejumlah target yang diinginkan oleh Nah, unsur oleh PowerPoint ini ya, rektorat jadi nanti. ini sudah langsung bisa dijalankan, gitu, di preview kemudian dianimasikan seperti tadi. Apa? Nah, kayak gitu ya. Saya tadi pindahkan Nah, yang udah dari langsung bisa sana, dibuka. dari studio ke Sekarang sini ke kita dekat lihat absen, memasukkan mesin absen. tautan Zoom untuk Vicon. Harusnya kan tuh ada kabel di atas itu Pak, di atas yang lubang itu. dekat Tambah kabel. lagi ya di Itu situ ya. kabelnya nggak tahu kemana di Misalkan ruang Vicon pertemuan mingguan. Satu kabel itu saja udah lumayan bisa ditaruh Pak. Karena bisa ya ditempel di situ, kan bisa ya ditempel di sini ya. Ya, pakai Zoom misalnya. Nah, tautan Zoom-nya ada gak? Coba cari dulu tautan Zoom yang biasa dipakai untuk pertemuan rutin. Ya, mohon maaf Ibu dan Bapak ya, karena saya biasanya demo sendiri gitu, dan sekarang nggak siap-siap gitu ya, harus di belakang, jadinya ini skenario-nya beda nih dengan yang dipersiapkan. Cari Zoom dari mana saja, mungkin dikirim dulu Kang Aki, kirim tautan Zoom, nanti diambil, bahwa itu betapa mudah. Nanti setelah itu kita memasukkan tautan YouTube ya, nah mungkin nanti dikirim juga tautan YouTube-nya. Sekarang Zoom aja dulu. Nah, Zoom yang kita biasa terima ya, tinggal klik, tinggal di copy ke sini, di kopas. Nanti akan menjadi tombol yang kalau diklik oleh kita dan oleh mahasiswa, itu kita langsung berkumpul di Zoom seperti biasa ya. Kalau kita punya yang lisensinya Zoom-nya, maka kita akan menjadi inisiator dari ruang Zoom tersebut. Kalau yang lain nanti jadi gabung ke ruang kita. Oke, semoga sudah dapat terkirim tautan Zoom-nya. Dan yang berikutnya tautan YouTube untuk yang demo berikutnya. Bagaimana? Sudah diterima tautan Zoom-nya? Oke. Tautan Zoom-nya sedang on the way ke yang mendemokan. Nah, tautan Zoom-nya itu ya dimasukkan ke sana. Nah, jadilah tombol yang di sebelah kanan itu. Jadi Zoom yang ribet itu otomatis nanti akan menjadi sebuah tombol, sehingga kalau kita mau ngajar, saya sebagai dosen login masuk ke sini, saya inisiator Zoom-nya, diklik, masuk Zoom-nya jalan, dan mahasiswa kalau udah menunggu duluan juga langsung adakan di lobby gitu ya, tinggal dimasuk-masukkan. Oke, sekarang kita memasukkan, masih ada waktu demonya Pak. Kita memasukkan tautan YouTube. Oke, nah tinggal klik di situ. Jadi kita udah membuat UI-nya, ini user interface, user experience-nya semudah mungkin gitu. Jadi tidak usah nyari kemana-mana, tiap nanya banyak pilihan. Jadi kita mengasumsikannya kayak orang lapar masuk ke restoran, ditanya terus gitu. Bapak mau nasi? Ya nasi. Nasinya putih atau kuning? Putih. Setelah itu balik lagi. Lauknya apa? Ditanya bolak-balik. Jadinya keburu marah. Ya. Kalau ini kita sediakan yang mudah. Oke, coba masukkan tautan YouTube-nya. Ditulis dulu. Misalkan ini cara membuat pesawat dari kertas misalnya ya. Nah, YouTube-nya apapun lah ya. Nanti ya beli sendiri nggak apa-apa. Saya ke sana tadi sebentar. Tidak usah yang susah-susah, yang ada aja itu Mr. Bean misalkan. Pokoknya ada lah gitu. Nah, tinggal copy aja atasnya. Setelah itu dikopas di sini, langsung, dan jadilah gitu. Jadi kita sudah buat hal-hal yang di LMS sebelumnya banyak klik-kliknya. Di sini tinggal klik di situ, masukkan, kopas, sudah jadi. Ya, mungkin sekarang bikin tugas kalau masih ada waktu.
Karena kan kita dosen biasanya membuat konten-konten seperti ini ya, teks, kemudian mengunggah macam-macam file, dan kita batasi juga nih demi keamanan cyber security-nya, tidak semua file bisa, hanya dokumen-dokumen tertentu. Karena kami pernah juga ya, mahasiswa ITB, mahasiswa cyber security-nya gitu, malahan mengunggah segala macam skrip, akhirnya jadi kacau lah begitu. Oleh karena itu kita batasi untuk demi keamanan. Mari kita membuat assignment aja, bisa kuis, bisa segala macam ya, tapi kita assignment yang menggunakan tadi supaya Pak Ilham dalam menilai itu pakai rubrik sehingga objektif selalu ya dari awal sampai akhir. Oke, sekarang adalah tugas pembuatan makalah pertama misalnya. Kalau Kang Agi nanti mau membantu boleh juga di sana ya. Nah, misalkan kita sebutkan untuk seminggu ke depan lah, mulai dari nanti malam atau mulai besok atau mulai sekarang ya aktifnya, dan tugasnya dikasih waktu 1 minggu ke depan. Nah, kemudian penilaiannya mau pakai rubrik. Rubriknya akan dilihat 2 aspek sajalah supaya mudah ya. Kualitas tulisan, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia yang baik, POEB-nya misalnya ya. Nah, levelnya cukup 4 saja ya, misalkan, atau 3 saja, kurang, cukup, baik gitu. Kemudian nanti ada nilainya di situ, dimasukkan ke matriksnya. 30, 50, 80. Ya, samakan sajalah bahasa juga. 30, 50, 80. Kalau mau beda juga boleh. Supaya beda 35, 55, 85 bisa aja ya. Oke. Nah, di situ ya, buatlah makalah ringkas maksimal 4 halaman atas persoalan yang disampaikan pada saat kunjungan, pada saat kuliah lapangan di Desa Sukamulya, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Bandung misalnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Dahlah cukup segini. Ya, dan tugas sudah tampil. Nanti kalau mahasiswa itu sudah bisa melihat, dan pada saat waktunya mulai itu bisa mengerjakan. Tapi kalau di luar waktu, sebelum atau setelah, ya mereka sudah tidak bisa mengerjakan lagi, mengupload dokumen dan lain-lain. Nanti setelah submit, kita punya daftar murid, daftar mahasiswa ya, dan dosen akan harus menilai atau asisten, sehingga nilai tiap orang ini berapa berdasarkan rubrik tadi yang dipilih. Jadi nilainya berupa matriks ya, tinggal yang dipilih-pilih. Itu saja mungkin Pak Ilham, demo ringkasnya ini untuk fungsi-fungsi paling dasar. Memang nanti ada kuis, ada forum untuk interaksi ya. Kemudian yang paling dasar Vicon sudah didemokan. Ya, nanti ketika mata kuliahnya sudah mulai tercipta, kita adakan lagi Pak workshopnya sambil langsung praktik begitu ya, sehingga mengupload semua pertanyaan selesai dan kita semua benar-benar siap menggunakan LMS baru ini, dan kita sudah berusaha membuatnya sesimpel mungkin penggunaannya. Demikian Pak. Terima kasih Pak Yusef atas paparannya, jawaban pertanyaan dan demo yang telah disampaikan. Tentunya kita harapkan apa yang tadi disampaikan itu sudah
memberikan pemahaman yang komprehensif pada Bapak dan Ibu dalam rangka nanti mengupload modul pembelajarannya di pada Dikti dan kita gunakan nanti pada program pertukaran mahasiswa Merdeka. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang tentu masih perlu dipertanyakan, tapi jangan khawatir. Seperti yang disampaikan Pak Yusef tadi, kita mungkin tidak workshop, tapi kita nanti akan menggerakkan pendampingan, ya, pendampingan teknis di dalam proses mengupload materi-materi atau modul-modul Bapak Ibu nanti ke dalam aplikasi Sepada Dikti. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu dengan selesainya ini bukan langsung menuju ke link Sepada Dikti dan mencari-cari, karena itu kosong, kita belum buka. Jadi pada waktunya nanti kami akan umumkan bahwa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini masih banyak waktunya karena masih sebelum daftar, modul setelah tentu mata kuliah terseleksi, dosen terseleksi, baru kita akan membuka sesuai dengan lini masa untuk memasukkan mensubmission modul-modul yang Bapak buat ke dalam Sepada Dikti. Dan pada proses itu nanti tim dari Pak Yusef mungkin 3 jam atau beberapa jam di Zoom akan melakukan pendampingan teknis. Jadi setiap kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses submission materi modul itu kita akan antisipasi melalui pendampingan teknis itu. Pada saat nanti Bapak Ibu sekalian tinggal menunggu undangan sesuai apa yang tertera dalam lini masa program pertukaran mahasiswa Merdeka. Saya kira itu yang telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan penyampaian Pak Yusef itu memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Saya sebagai moderator sesi ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara luring di sini maupun Bapak Ibu yang ribuan berada di 6 link Zoom yang telah kami edarkan. Kami ucapkan sekali lagi apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.